Pernahkah kamu membayangkan sebuah pulau kecil di Samudra Hindia yang dalam satu hari perjalanan bisa membawamu dari pantai berpasir emas, melewati hutan hujan tropis, hingga puncak pegunungan berkabut? Itulah Sri Lanka, negeri mungil hijau yang dijuluki Mutiara Samudra Hindia. Secara geografis, Sri Lanka terletak hanya beberapa puluh kilometer dari pesisir India, dipisahkan oleh Selat Palk. Letaknya yang strategis membuatnya menjadi persinggahan penting sejak ribuan tahun lalu. Dari jalur perdagangan rempah hingga pelayaran internasional modern. Lingkungannya adalah sebuah mozaik keajaiban. Pantai tropis dengan ombak Samudra Hindia yang bergulung, hutan hujan yang kaya flora dan fauna, serta dataran tinggi berhawa sejuk dengan perkebunan teh hijau yang membentang. Dari sisi sejarah, negeri ini adalah rumah bagi kerajaan-kerajaan kuno yang melahirkan kota suci, stupa megah, dan benteng batu yang masih berdiri kokoh hingga kini, seperti Sigiriya yang disebut Benteng Langit. Dan ini dia Sri Lanka, mutiara kecil di Samudra Hindia. Bayangkan sebuah pulau yang dari kejauhan terlihat kecil di peta dunia. Namun ketika mendekat, Sri Lanka bagaikan miniatur benua dengan lanskap yang berubah drastis dalam jarak yang begitu dekat. Inilah yang menjadikan Sri Lanka unik, sebuah negeri pulau yang penuh kontras. Dimulai dari garis pantai, negara ini memiliki garis pantai lebih dari 1.300 km, dikelilingi pasir putih, laguna biru, dan terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut. Di sisi barat dan selatan, pantainya tenang dan sering menjadi destinasi wisata tropis. Sementara di timur, ombak Samudra Hindia yang lebih liar menjadikannya surga bagi para peselancar. Beranjak sedikit ke dalam, kita akan menemukan dataran rendah tropis yang dipenuhi hutan hijau, sawah, dan perkebunan kelapa. Namun, hanya dalam beberapa jam perjalanan, lanskap akan berubah drastis. Kita akan memasuki dataran tinggi tengah, sebuah wilayah pegunungan yang dikenal sebagai Central Highlands. Di sini berdiri puncak-puncak terkenal, seperti Piduru Talagala, gunung tertinggi di negara ini dengan ketinggian lebih dari 2.500 mdpl. Suhunya sejuk, bahkan dingin di malam hari. Kontras jika dibandingkan dengan udara di wilayah tropis di pesisir. Di kawasan ini pula terdapat Nuara Elia yang dijuluki Little England karena peninggalan arsitektur kolonial dan udara pegunungan yang sering berkabut. Dari lereng-lereng bukitnya mengalir sungai-sungai penting yang menjadi sumber kehidupan, seperti Sungai Mahaweli yang menjadi sungai terpanjang di negara ini. Tak hanya itu, Sri Lanka juga menyimpan fenomena geografis yang menakjubkan. Misalnya, Adam's Peak, sebuah gunung suci yang dihormati oleh banyak agama, tempat ribuan peziarah mendaki setiap tahun untuk menyaksikan matahari terbit yang memukau. Di utara dan timurnya ada laguna-laguna besar yang menjadi habitat penting bagi burung migran dari Asia hingga Eropa. Sri Lanka juga berada di jalur pertemuan lempeng tektonik. Meskipun tidak terlalu rawan gempa, namun letaknya di Samudra Hindia membuatnya pernah terdampak tsunami besar pada tahun 2004 yang meninggalkan luka mendalam dan menjadi bagian penting dalam sejarah geografisnya. Jika kita melihat Sri Lanka dari atas, pulau ini benar-benar kontras dalam harmoni. Pantai tropis, dataran rendah yang subur, pegunungan tinggi yang berkabut, hingga hutan hujan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan spesies. Semua itu berpadu dalam satu pulau kecil, sehingga Sri Lanka sering disebut sebagai miniatur dunia.
Bayangkan sebuah pulau yang ukurannya relatif kecil dibandingkan negara lain di Asia, namun mampu menyimpan kekayaan alam yang seolah tak ada habisnya. Inilah Sri Lanka yang menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati paling menakjubkan di dunia. Mari kita mulai dari hutannya. Sri Lanka memiliki berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis yang rimbun hingga sabana kering di utara dan timur. Salah satu yang paling terkenal adalah hutan hujan Sinharaja, sebuah kawasan warisan dunia UNESCO. Di sini, pepohonan menjulang tinggi dengan kanopi rapat, udara lembab, dan suara burung tropis berpadu dengan gemercik air. Sinharaja menjadi rumah bagi ratusan spesies endemik. Fauna Sri Lanka juga beragam. Pulau ini dikenal sebagai rumah bagi gajah Asia Sri Lanka, subspesies gajah Asia yang lebih kecil dibandingkan gajah Afrika. Selain itu, ada pula macan tutul Sri Lanka, predator puncak yang menjadi kebanggaan negeri ini, meski jumlahnya semakin sedikit dan kini sangat dilindungi. Beralih ke lautnya, perairan Sri Lanka adalah jalur migrasi bagi paus biru dan lumba-lumba yang sering melompat di lautan lepas. Terumbu karang di sekitar pulau ini juga menjadi surga bagi ikan tropis, penyu laut hingga dugong. Dan kekayaan hayati ini dilindungi oleh berbagai jaringan taman nasional dan kawasan konservasi. Salah satu yang paling terkenal adalah Taman Nasional Yala, destinasi safari utama Sri Lanka. Yala adalah tempat terbaik di dunia untuk melihat macan tutul liar. Selain dihuni kawanan gajah, buaya, hingga ratusan spesies burung. Sementara itu, Hiwilpatu National Park, taman nasional terbesar di Sri Lanka, menawarkan pengalaman safari yang berbeda. Wilayah ini penuh dengan terungan air yang menjadi sumber kehidupan satwa liar, terutama macan tutul dan beruang malas yang sulit ditemui. Dan masih banyak tempat lainnya yang menjadi kawasan konservasi sekaligus habitat asli bagi beberapa makhluk hidup. Dan negara ini dijuluki sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia oleh beberapa ilmuwan. Jika alam Sri Lanka adalah sebuah panggung besar yang mempesona, maka kota-kotanya adalah denyut nadi yang menjaga kestabilan negeri ini untuk bergerak maju. Kita mulai dari Colombo, kota terbesar sekaligus pusat ekonomi negara. Colombo adalah kota kosmopolitan yang menggabungkan pesona kolonial dengan gedung-gedung modern. Jalan-jalan lebarnya dipenuhi deretan kantor, pusat perbelanjaan, hotel mewah, hingga restoran internasional. Namun di sela-selanya masih berdiri bangunan tua bergaya Portugis, Belanda, dan Inggris. Salah satu yang paling ikonik adalah Fort District, kawasan bisnis sekaligus pusat pemerintahan sejak masa kolonial. Selanjutnya ada Kandy, kota yang terletak di tengah-tengah pegunungan hijau. Meski lebih kecil, Kandy punya peran penting sebagai pusat budaya dan spiritual. Kota ini terkenal dengan Buddha Tooth Relic Temple, salah satu situs suci terpenting bagi umat Buddha. Kandy juga menawarkan suasana yang lebih tenang, dengan danau di pusat kota dan lanskap pegunungan sebagai latar belakangnya. Tak kalah menarik adalah kota Galle, kota pelabuhan tua di pesisir barat daya. Di sini, kehidupan modern berpadu harmonis dengan warisan kolonial. Benteng Galle yang dibangun oleh Belanda masih berdiri kokoh, mengelilingi jalan-jalan sempit yang dipenuhi kafe, galeri musik, dan butik. Di utara, ada Jaffna, sebuah kota dengan identitas unik. Kota ini sempat hancur akibat perang sipil, namun kini bangkit kembali menjadi pusat kebudayaan Tamil di Sri Lanka. Jalan-jalannya kembali hidup,
Pasar-pasar mulai ramai dan kuil Hindu menjadi simbol kekuatan budaya setempat. Inilah wajah kehidupan modern di Sri Lanka, di mana kota-kota terus tumbuh dan bertransformasi, namun tetap menjaga keseimbangan dengan tradisi dan sejarahnya. Sri Lanka bukan hanya tentang keindahan alam. Pulau ini juga menyimpan jejak sejarah yang kaya, berlapis-lapis, dan terhubung dengan berbagai peradaban kuno. Kita mulai dengan Anuradhapura, ibu kota kuno pertama Sri Lanka yang telah berdiri lebih dari 2000 tahun lalu. Di sini kita menemukan kompleks stupa raksasa seperti Ruan Welisaya dan Jeta Vanaramaya yang pernah menjadi salah satu bangunan bata terbesar di dunia. Anuradhapura juga menyimpan Sri Mahabodhi, pohon beringin suci yang konon berasal dari cabang pohon tempat Buddha Gautama mencapai pencerahan di India. Hingga kini, ribuan peziarah masih datang setiap tahunnya untuk berdoa di bawah pohon bersejarah ini. Lalu ada Polonnaruwa, ibu kota kerajaan berikutnya yang berjaya pada abad ke-11 hingga 13. Disinilah kita menemukan Galvihara, rangkaian patung Buddha raksasa yang diukir langsung dari batu granit. Polonnaruwa juga memiliki reruntuhan istana, aula kerajaan, serta kolam pemandian yang menunjukkan betapa canggihnya peradaban Sri Lanka di masa itu. Tak kalah mengagumkan, Sigiriya, sebuah benteng yang dibangun di atas batu setinggi hampir 200 meter. Lengkap dengan taman air dan fresko kuno yang indah. Sigiriya sering disebut sebagai salah satu keajaiban dunia kuno, dan kini tetap menjadi salah satu ikon paling terkenal dari Sri Lanka. Selain itu, ada juga jejak kolonial yang bisa kita lihat hingga saat ini, terutama di wilayah Galevort yang dibangun Belanda pada abad ke-17. Benteng ini bukan hanya jadi saksi bisu masa perdagangan rempah, tapi juga contoh arsitektur kolonial yang terawat dengan baik, lengkap dengan dinding kokoh, mercusuar, dan jalan berbatu yang masih digunakan hingga kini. Pada akhirnya, Sri Lanka bukan hanya sekedar pulau kecil di peta. Ia adalah negeri dengan keindahan lanskap yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah, dan sejarah yang penuh lapisan. Dari pantai tropis yang memikat, hutan hujan penuh misteri, pegunungan hijau dengan kebun teh, hingga kota-kota bersejarah dan modern. Semuanya berpadu menjadi satu narasi yang indah tentang sebuah pulau yang selalu memikat hati siapapun yang mengenalnya.